Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurjana dari kelompok 5 kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD yang berjudul menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Amalia Nurjana, Aisyah Raya Rabbani, Lisa Nopianti, Muhlisin, dan Vivin Andari. Menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di kelompok masyarakat demi tercapainya keharmonisan serta kesatuan. Contohnya, integrasi nasional menyatukan berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan golongan masyarakat di Indonesia. Mengapa membangun integrasi nasional sangat penting? Menurut Imam Musbikin dalam buku Penguatan Pendidikan Karakter atau PKK, referensi pembelajaran untuk guru dan siswa SMA atau MA tahun 2019, integrasi nasional penting untuk dibangun atau diwujudkan karena Indonesia merupakan negara berkembang atau masih mencari jati diri. Integrasi nasional diperlukan Indonesia agar seluruh masyarakat menyatu dan membentuk kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Dikutip dari buku Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa tahun 2020, karya Afnan Fuadi, integrasi nasional sangat penting dibangun karena merupakan suatu cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk karena terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Beberapa caranya ialah dengan menghargai serta mengakui perbedaan yang ada, dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia, supaya tidak terpecah belah karena perbedaan yang ada. Jika disimpulkan, ada 4 alasan mengapa membangun integrasi nasional sangat penting, yakni yang pertama, integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Yang kedua ialah integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga, diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dan yang terakhir yaitu diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia. Baiklah, di sini saya Mukhlisin akan melanjutkan presentasi kami dari Saudari Amalia Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh integrasi nasional. Salah satunya melakukan integrasi nasional, kita harus melakukan yang namanya gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama dalam melakukan suatu hal. Dengan bergotong royong, kita mengesampingkan perbedaan budaya, suku, agama, dan ras yang dimiliki. Dan seterusnya, memakai seragam yang sama. Memakai seragam yang sama merupakan contoh integrasi nasional, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, atau latar belakang yang dimiliki. Anak-anak sekolah bisa menggunakan seragam yang sama. Terus, upacara bendera. Dalam upacara bendera, pesertanya harus menyanyikan beberapa lagu nasional dan kebangsaan seperti Indonesia Raya. Dengan mengikuti upacara bendera, kita turut berupaya menciptakan integrasi nasional di Indonesia. Dan seterusnya,
salah satu contoh integrasi nasional itu toleransi. Toleransi nasional adalah toleransi di antara sesama manusia, baik antara individu maupun kelompok, hendaknya saling bertoleransi demi mewujudkan integrasi nasional. Misalnya, menghormati orang lain yang memiliki agama dan suku yang berbeda. Adapun syarat terciptanya integrasi nasional itu penyatuan berbagai kelompok budaya dalam masyarakatkan berhasil. Diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Dan seterusnya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan dalam proses integrasi nasional. Dan seterusnya, salah satu faktor penghambat integrasi nasional itu ada beberapa macam. Salah satunya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Dan seterusnya kurangnya toleransi antara golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Seterusnya adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Seterusnya, adapun faktor pendorong integrasi nasional itu yang pertama ada rasa senasib dan seperjuangan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasaan antara budaya. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian dari kami kelompok 5. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.